dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya di surah sebelumnya ya, karena kita awali dari surah An-Nas. Surah yang sebelumnya yaitu surah ke-84, surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq. Kita perhatikan di layar ayat-ayatnya atau terjemahnya. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u insyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya, ini adalah ayat-ayat yang pertama atau permulaan dalam surah yang mulia ini. Surah Al-Insyiqaq jamaah sekalian, pengambilan nama surah ini berasal atau mengambil dari ayat yang pertama, yaitu dari kata insyaqqat. Insyaqqat ya, masdarnya atau kata dasarnya adalah al-insyiqaq. Al-insyiqaq artinya terbelah. Al-insyiqaq ya, masdar dari kata insyaqqa yansyaqqu. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat jemaah sekalian dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari sahabat Abu Salamah bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an qara'a bihim idzas samaa'u insyaqqat fasajada fiha. Falamma insarafa akhbarahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada fiha. Ya, jadi diriwayatkan satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu an membaca surah yang mulia ini, kemudian beliau bersujud di dalam membaca surah ini, dan beliau mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan sujud ya tilawah saat membaca surah Al-Insyiqaq. Nah, kemudian di riwayat yang lain ya, ini merupakan muqaddimah ya, disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Rafi berkata, "Shallaitu ma'a Abi Hurairah al-'atamah faqara'a idzas samaa'u insyaqqat fasajada. Faqultu lahu faqala sajadtu khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azal asjud biha hatta alqah." Ya, jadi diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an ketika beliau salat Isya, kemudian membaca surah Al-Insyiqaq dalam salat beliau bersujud, sujud tilawah, dan beliau menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat membaca surah ini beliau juga melakukan hal yang sama. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir sebagai muqaddimah ya, sebelum masuk ke tafsir surah Al-Insyiqaq. Nah, kita perhatikan ayat-ayat yang mulia dalam surah ini. Insyiqaqus sama wa tamdidul ardi yaumal qiyamah. Ya, di awal-awal surah ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keadaan atau beberapa keadaan di hari kiamat nanti. Ya, hari yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya kapan terjadinya, hari di mana alam semesta akan hancur dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kesudahan dunia di yaumil qiyamah tersebut. Allah berfirman di ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, idzas samaa'u insyaqqat. Ya, idza artinya adalah apabila. Ya, kalau ada kata idza jamaah sekalian dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis artinya apa? Apabila. Idza apabila. As-sama artinya adalah langit. Idzas samaa'u apabila langit insyaqqat terbelah. Kapan terjadinya? Kata Imam Ibnu Katsir, wa dzalika yaumul qiyamah. Terjadinya langit terbelah itu adalah di hari kiamat. Ya, hari yang begitu besar, begitu dahsyat, dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebutkan ya hari kiamat itu dengan beberapa nama. Ya, di antaranya disebut yaumul qiyamah, disebut juga as-sa'ah, disebut juga al-ghasyiyah, ya, disebut juga al-waqi'ah. Ya, dan nama-nama yang lainnya yang menunjukkan kedahsyatan hari kiamat tersebut. Ya, kemudian disebutkan di ayat yang kedua, wa adzinat li rabbiha
wa huqqat. Wa adzinat artinya langit itu patuh li rabbiha kepada Rabbnya. Ya, artinya terbelahnya langit tersebut jamaah sekalian sebagai sifat kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huqqat dan sudah semestinya langit itu patuh. Ya, langit yang begitu luas jamaah sekalian, yang begitu besar, yang begitu luar biasa Allah ciptakan langit ya. Kemudian Allah jadikan di hari itu dalam keadaan terbelah. Wa adzinat li rabbiha ay istama'at li rabbiha wa ata'at amrahu. Ya, jadi langit mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tunduk taat kepada perintahnya. Perintahnya dalam hal ini apa? Untuk terbelah. Ya, di hari yang begitu dahsyat, hancur alam semesta jemaah sekalian, kemudian langit dalam keadaan terbelah. Ya. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ada kilat ya. Subhanalladzi, itu doanya. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Nah. Ya, jadi langit itu terbelah bukan karena kemauan dirinya tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yaumul qiyamah, dan ini terjadinya di hari kiamat. Ya, kita berlindung kepada Allah dari kedahsyatan ya di hari kiamat tersebut. Wa huqqat ay wa huqqalaha an tuti'a amrahu, ya, dan sudah selayaknya langit itu untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya. Ya, langit yang begitu luas, begitu besar jamaah sekalian, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai manusia sudah selayaknya untuk tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa langit itu patuh? Li'annahu al-'azim alladzi la yumana' wa la yughalab. Ya, karena langit itu karena Allah Azza wa Jalla al-'azim, ya, yang maha agung. Alladzi la yumana' wa la yughalab, ya, yang tidak ditentang perintahnya dan tidak bisa dikalahkan. Dialah yang qahara kulla syai'. Ya, dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Yang segala sesuatu tunduk kepadanya dan segala sesuatu menghina kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu hina di hadapannya. Kemudian jemaah sekalian, ya, dan tidak hanya langit ya, semua ya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, langit, para malaikat, ya, bumi, gunung, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal kita sebagai manusia dan jin, ya, tinggal kita pilihannya taat kepada Allah atau sebaliknya. Ya, semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang taat sampai akhir hayat kita. Wa idzal ardu muddat, ya, kita perhatikan di ayat yang ketiga, wa idza, dan apabila, ya, berulang ya, idza di ayat yang pertama, di sini juga wa idza. Tapi di sini ada penambahan waw, ya, dan apabila al ardu artinya bumi. Coba diingat-ingat sama sekalian, kata al-ardu dalam Quran, dalam hadis artinya bumi. Wa idzal ardu, dan apabila bumi muddat diratakan. Ai busitat wa furisat wa wusiat, ya. Jadi bumi busitat, ya, dihamparkan. Wa furisat, ya, sama maknanya dihamparkan. Wa wusiat, diluaskan. Dihamparkan, diluaskan. Ya. Kenapa bumi diluaskan, dihamparkan jamaah sekalian? Karena akan menjadi ardul mahsyar, akan menjadi tempat berkumpulnya seluruh manusia. Ya, tempat berkumpulnya seluruh manusia dari seluruh zaman. Kemudian yang terjadi di hari kiamat juga, wa alqat ma fiha wa takhallat. Ya, di ayat yang keempat, wa alqat, dan bumi alqat, memuntahkan. Ma fiha, apa yang ada di dalam bumi. Apa yang dimaksud bumi jamaah sekalian? Kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, memuntahkan, mengeluarkan apa yang ada di dalam perut bumi minal amwat, ya, dari seluruh mereka yang ada di dalam kubur. Seluruh mayit, seluruh jenazah yang ada dalam kubur dikeluarkan oleh bumi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa jumlahnya hanya Allah yang maha mengetahuinya. Ya, teknologi tidak bisa menyingkap berapa jumlah manusia yang ada dalam kubur,
dalam seluruh zaman, mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir hari kiamat nanti. Seluruhnya dikeluarkan oleh bumi, yang semuanya dalam keadaan di dalam perut bumi dikeluarkan tanpa terkecuali, baik dalam keadaan hancur, ya, tidak menyatu, maupun yang sudah hancur di dalam berkalang tanah, semuanya dikeluarkan oleh bumi dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi manusia sebagaimana dahulunya di dunia. Wa takhallat minhum, dan bumi menjadi kosong. Ya, setelah dikeluarkan, bumi menjadi kosong. Ya, dikatakan hal ini oleh Imam Mujahid dan juga Sa'id, ya, dan juga Imam Qatadah. Ya, penafsirannya seperti itu. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya. Wa adzinat, ayat yang kelima, dan bumi adzinat li rabbiha, maksudnya tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, wa huqqat, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Subhanallah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, ya, dan bumi taat kepada Allah dan sudah semestinya dia taat kepada Tuhannya. Kemudian di ayat yang ke-6 jamaah sekalian disebutkan di sini firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia. Ya ayyuha, wahai sekalian, al insan, insan, manusia. Ya, masuk dalam bahasa Indonesia insan, ya, asalnya dari bahasa Arab, manusia. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau, wahai manusia, sesungguhnya innaka kadihun, engkau telah bekerja, berbuat, beramal, ila rabbika, engkau telah berbuat dengan sungguh-sungguh menuju Rabbmu, kadhan famulaqih, kelak satu saat engkau akan menjumpainya. Saya ulangi, wahai manusia, sesungguhnya engkau telah berbuat, beramal menuju Rabbmu dengan perbuatan, ya, masing-masing dengan perbuatannya. Famulaqih, kelak engkau akan menjumpainya. Ya, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ai innaka sa'in ila rabbika sa'yan wa 'amil amalan. Wahai manusia, engkau telah berbuat di dunia dan engkau telah beramal. Ya, tergantung amalnya apa. Ada yang berbuat baik, ada yang berbuat keburukan. Ada yang soleh, ada pula yang sebaliknya. Ada yang beriman, ada pula yang kufur. Ada yang taat, ada yang durhaka. Masing-masing berbuat. Famulaqih, masing-masing akan mendapati balasan dari amalnya. Nah, tergantung amalnya apa. Kalau dia iman dan amal soleh, insya Allah mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau perbuatannya keburukan, dia juga akan mendapatkan balasan keburukan di akhirat. Nah, kita perhatikan di penghujung ayat ini, famulaqih, penghujung ayat yang ke-6, fa artinya jemaah sekalian maka, mulaqihi, mulaqi maksudnya engkau akan menjumpai. Nah, kemudian di akhirnya ada dhamir ha. Yang dhamir ha ini kembali kepada siapa jemaah sekalian? Ya, dijelaskan innaka satalqa ma amilta min khairin aw syarrin. Ya, wahai manusia, engkau akan menjumpai apa yang telah engkau amalkan, baik itu kebajikan maupun keburukan. Ya, jadi ternyata apa yang kita lakukan jemaah sekalian tidak ada yang terlewat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada balasannya. Ya, jemaah sekalian baca Al-Qur'an, satu ayat akan dibalas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua melakukan satu kebaikan sekecil apapun, ya, sebesar dzarrah pun, kita akan mendapatkan balasannya di akhirat. Begitu pula orang yang berbuat dosa, apapun yang dia kerjakan, dia akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal masalahnya orang yang berdosa itu insaf atau tidak, ya. Kalau dia insaf, dia istighfar, dia taubat, maka Allah Maha penerima taubat akan hamba-hambanya. Tapi kalau dia tidak taubat, wal iyadzubillah, dia akan menjumpai perbuatannya tersebut dibalasi di akhirat kelak. Nah, di sini disebutkan luar biasa, ya. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi.
Mudah-mudahan hujan yang turun menjadi hujan yang rahmat, hujan yang barokah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Ini doa turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'ah. Nabi SAW menyatakan, qala Jibril, wahai, saya ulangi, berkata malaikat Jibril alaihi salam, ya Muhammad, wahai Nabi, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Ya, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Artinya adalah hiduplah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan meninggal dunia. Maksudnya hiduplah sesukamu, kelak satu saat engkau pasti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa saja yang kau inginkan, fa innaka mufariquh. Namun pasti satu saat engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqihi. Ya, dan beramallah apa yang kau inginkan, sesungguhnya engkau akan menjumpai amal atau balasan amal tersebut. Ya, ini nasihat yang berharga dari malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud atau Yalisi dari Jabir radhiyallahu anhuma. Ya, ayat ini atau hadis ini berkaitan dengan ayat, ya, karena malaikat Jibril di bagian akhirnya mengatakan apa? Beramallah sesukamu karena engkau akan menjumpai balasan atau amal tersebut di akhirat. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, wa minan nas man yu'id ad-dhamir ala qawlihi rabbika ay famulaqi rabbaka. Ada pula yang menafsirkan famulaqihi, ya, dhamir ha di akhir ayat yang ke-6 itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba saya sederhanakan, ada yang menafsirkan famulaqihi artinya engkau akan menjumpai amalmu, balasannya di akhirat. Ada yang menafsirkan engkau akan berjumpa dengan Allah yang akan membalasi amalmu. Hampir sama ya. Penafsiran yang pertama, famulaqihi, engkau akan menjumpai perbuatanmu di akhirat. Karena nanti di akhirat ditunjukkan amal-amalnya, mas kalian. Dibagikan catatan amalnya, kebaikan, keburukannya. Dia menjumpai amalnya. Berikut balasannya. Ada yang menafsirkan famulaqihi, maksudnya engkau akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasi amalmu. Ini dua penafsiran ulama yang kata Imam Ibnu Katsir masing-masingnya saling menguatkan. Ya, hamba itu akan menjumpai amalnya, ya hamba itu akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, pada hari manusia akan menghadap Rabb sekalian alam. Ya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang maknanya bahwasanya manusia menghadap Allah itu sebanyak 2 kali. Ya, pertama kapan? Ketika sholat. Dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sholatnya di dunia, baik sholat yang wajib maupun sholat sunnah, menghadap Allah, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu menghadap Allah yang kedua di akhirat, di padang mahsyar. Nah, kalau ketika di dunia dia dimudahkan menghadap Allah Azza wa Jalla dalam artian dia sholatnya baik, sholatnya berkualitas, maka insya Allah di akhirat dimudahkan saat dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia saat di dunia menghadap Allah dengan baik, sholatnya baik, benar, dan khusyuk, tumakninah, sholatnya berkualitas, insya Allah di akhirat dimudahkan saat menghadap Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Al-Ufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, maksud dari ayat ini, ayat yang ke-6, ta'mal amalan talqallaha bihi khairan kana aw syarran. Ya, jadi artinya wahai manusia, amal yang kau kerjakan, baik itu kebajikan maupun keburukan, engkau akan berjumpa Allah dengannya. Ya, ini mengingatkan kita akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika manusia itu diantar ke liang lahat, yang mengantar ada keluarganya, kerabatnya,
teman-temannya, ada juga hartanya, ada juga amalnya. Ya. Yang dua kembali, ya keluarganya kembali, hartanya kembali, yang tetap bersamanya apa? Amalnya. Ya amalnya inilah jamaah sekalian yang akan mengikuti hamba tersebut sampai di liang lahat, dikubur dan sampai di akhirat nanti. Baik atau buruknya akan senantiasa menemani hamba tersebut. Disinilah jamaah sekalian urgensi amal soleh. Karena kita masih hidup di dunia, maka kita dimotivasi untuk banyak beramal soleh. Karena dialah amal kita lah yang akan menemani kita di akhirat, mulai dari alam kubur sampai di akhirat kelak. Ya, seterusnya akan bersama kita. Ya, maka dari itu amal soleh ini sangat penting di samping iman. Ya, jadi kembalinya memang kepada dua hal, al-iman wal amal as-soleh. Ya, iman dan amal soleh. Inilah kunci kebahagiaan dunia akhirat. Ya, kita melandasi hati kita dengan iman, kita hiasi perbuatan kita, amal kita dengan amal soleh. Insyaallah demikian ayat yang ke-6. Kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7. Nah, sekarang tafsil ya atau rincian ya bagaimana keadaan manusia di akhirat kelak ketika di padang mahsyar. Ya, setelah dijelaskan di ayat yang ke-5 manusia akan menjumpai perbuatannya baiknya maupun buruknya. Sekarang bagaimana ketika di padang mahsyar? Allah Subhanahu wa taala jelaskan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Ya, fa amma maka adapun man siapa orang utiya yang dia diberikan kitabahu kitabnya. Ya, masuk dalam bahasa Indonesia kitab ya, kitabnya. Maksudnya di sini buku catatan amalnya. Biyaminihi dengan tangan kanannya. Fasaufa maka dia kelak yuhasabu akan dihisab, maka dia akan dihisab hisaban yasiro. Hisab artinya apa? Hisab, masuk bahasa Indonesia hisab. Yasiro dengan mudah. Orang yang mendapatkan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Berarti dia diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, lalu dia dihisab dengan hisab yang mudah. Artinya dengan tangan kanan ini merupakan alamat pertanda hisabnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan dengan terhormat dengan tangan kanannya, berarti ini alamat insyaallah hisabnya yasiro, hisabnya mudah. Kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, maksudnya yasiro adalah sahlan, hisab yang mudah, bila ta'sir, tidak disulitkan. Ai la yuhaqqaq alaihi jami' daqai a'malih. Ya maksudnya tidak jemaah sekalian, tidak dirinci amal-amal yang dia kerjakan. Mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak didetailkan hisabnya. Tidak didetailkan pertanyaan atau diperiksanya amal perbuatannya. Coba kalau kita diperiksa jemaah sekalian, kita di dunia misalnya, kita lebih suka diperiksa dengan mudah apa diperiksa dengan detail? Tentu diperiksa dengan mudah. Kita diperiksa 10 menit dengan diperiksa 10 jam. Pilih mana jemaah sekalian? 10 menit. Ya, kalau 10 jam ya diinterogasi di dunia ya, itu bagaimana perasaan orang yang diinterogasi, tentu begitu menegangkan. Nah, ini nanti di akhirat itu orang bermacam-macam. Ada yang ditanya oleh Allah dengan diperiksa amalnya dengan hisab yang mudah, ada pula yang berat. Ya, kalau berat setiap amal perbuatan dirinci oleh Allah, ditanya bagaimana beratnya keadaan di waktu itu. Nah, orang yang beriman, beramal soleh, insya Allah hisaban yasirah, dihisab dengan hisab yang mudah. Fa inna man husiba, karena orang yang dihisab demikian, maksudnya itu orang yang didetailkan, dirinci, dipersulit ya hisabnya, maka hakikatnya dia itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan binasa. Maksudnya belum lagi diazab di neraka. Hisab yang detail, hisab yang rinci, yang per ini di ini, itu saja sudah merupakan seakan-akan azab baginya.
Paham ya dimaksud jamaah sekalian? Ini kalau hisab yang berat. Hisab yang berat itu sendiri sudah merupakan bentuk azab bagi seorang hamba. Ini diperkuat oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nuqisha faqad udzib." Saya ulangi, "Man nuqishal hisaba udziba." Barang siapa yang dimunaqashah hisabnya, artinya hisabnya itu didetailkan oleh Allah Subhanahu wa taala, udziba, pada hakikatnya dia diazab. Lalu Aisyah tanya radhiyallahu anha, "Ya Rasul, bukankah Allah itu berfirman, fasaufa yuhasabu hisaban yasira?" Ya Rasul, bukankah Allah berfirman, maka dia, yaitu orang yang beriman, akan dihisab dengan hisab yang mudah, yang menerima dengan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Maka beliau pun bersabda, laisa dzalika bil hisab, yaitu pada hakikatnya bukan hisab, namun itu adalah art. Art itu adalah apa? Ditampakkan, ditunjukkan saja, tidak didetailkan. Ini loh amalmu, tapi tidak didetailkan perincian dari amalnya tersebut. Ini orang yang beriman dan beramal soleh. Tetapi orang yang diberatkan hisabnya, didetailkan hisabnya, man nuqisal hisab yaumal qiyamah udziba. Siapa yang dimunaqashah hisabnya, didetailkan hisabnya, maka pada hakikatnya dia telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hisaban yasira, hisab yang mudah. Caranya bagaimana jamaah sekalian? Yang pertama dengan meningkatkan kualitas iman. Yang kedua memperbanyak amal soleh. Yang ketiga sebisa mungkin kita mengurangi maksiat dan dosa. Yang keempat memperbanyak istighfar dan taubat. Dan yang terakhir jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang. Saya ulangi, iman, amal soleh, kurangi seminimal mungkin dosa maupun kesalahan. Ketika terjatuh langsung segera istighfar dan taubat. Dan yang terakhir, jangan sampai kita berbuat zalim kepada seseorang. Ketika terjatuh pada perbuatan zalim, segera langsung kita minta maaf kepada orang tersebut atau kita selesaikan urusannya dengan orang tadi. Insya Allah dengan demikian hisab kita semakin dimudahkan. Orang dihisab itu kan karena banyak banyak tanggungannya, ya, banyak perbuatan dosanya dan sebagainya. Ini yang menyebabkannya berat hisabnya. Tapi kalau orang nggak berbuat dosa, dia beramal soleh, banyak istighfarnya, banyak taubatnya, apa yang dihisab? Ya tentu hisabnya akan semakin mudah. Bahkan lebih sebagian manusia ada yang tidak dihisab. Ada yang tidak dihisab, saking luar biasanya amalnya. Ya, dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, mereka berjumlah 70.000 orang, tidak dihisab, tidak diazab. Ya, ini golongan yang sangat-sangat luar biasa, tidak dihisab. Ya, kemudian ada golongan yang dihisab tapi hisaban yasiro, hisab yang mudah. Kemudian yang ketiga, ini yang sengsara, yaitu hisaban asiro, hisab yang berat. Ya, wal iyadzubillah. Ya, semoga kita termasuk golongan yang pertama atau golongan yang kedua, sama sekalian, yang semoga hisab kita dalam keadaan hisab yang dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, hadis yang barusan ini riwayat Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan juga Imam Ibnu Jarir, ya rahimahumullahu al-jami'. Baik, lanjutannya, orang yang dihisabnya hisab yang mudah jamaah sekalian, pada ayat selanjutnya dijelaskan orang tersebut keadaannya bagaimana? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia kembali ketemu keluarganya dalam keadaan masrur, dalam keadaan senang, bahagia. Coba kalau di dunia saja seseorang yang mendapatkan ya nilai yang bagus, yang memuaskan misalnya jamaah sekalian, dia tentu dengan bangga menunjukkan kepada keluarganya. Apalagi di akhirat dia menerima buku catatannya dengan nilai atau catatan yang baik dengan tangan kanan, hisabnya dimudahkan, tentu dia ingin memberitahukan kepada keluarganya. Dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan masrura, dalam keadaan bergembira. Nah, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya,
Wa yanqalibu ila ahlihi masrura ay wa yarji ila ahlihi fil jannah. Maksudnya dia kembali kepada keluarganya di surga dalam keadaan masrur, dalam keadaan senang. Ya, dalam keadaan bahagia, ya. Kebahagiaan apalagi jemaah sekalian yang melebihi seseorang mendapatkan hisab yang mudah dan amalnya ya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata saya ulangi, barusan dikatakan oleh Imam Qatadah dan juga Imam Ad-Dhahhak. Masruran artinya farihan mughtabitan. Saya ulangi, farihan mughtabitan bima a'tahu Allah azza wajalla. Dia senang, bahagia dengan apa yang Allah berikan. Apa Allah berikan di sini? Kemudahan hisab. Dihisab dengan mudah, diberikan catatannya dengan tangan kanannya, dan dia mendapatkan kemudahan di dalam hisabnya tersebut. Baik, sebaliknya ada sebagian orang jemaah sekalian yang Allah jelaskan dalam ayat yang ke-10, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Wa amma apa artinya? Dan adapun man utiya, siapa orang, kitabahu, siapa orang yang diberikan, didatangkan kitabnya, wara'a dhahri, dari belakang punggungnya. Ya, ini kalau tadi dengan tangan kanan, di sini dengan tangan kiri dari belakang punggungnya. Fasaufa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, thubura, celaka diriku. Celaka diriku. Ai bishimali, ya, artinya orang tersebut mendapatkan buku catatannya dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya. Ya. Wa yu'ta kitabahu biha kadzalik, ya, diberikan buku catatannya seperti itu. Ya, ini merupakan bentuk penghinaan, ya, bentuk keburukan orang tersebut, dan alamat hisabnya akan hisab yang berat. Ya. Lalu dia mengatakan khasaron wa halakan thuburan, ya, celaka diriku. Ya, mungkin kalau bahasa kita alamat ini, ya, alamat saya akan mendapat hisab yang berat. Ya, thubura, celaka diriku. Ya, khasaran wahalakan, yang rugi diriku dan binasalah diriku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, bagaimana dulunya di dunianya? Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulunya ketika di dunianya dia di tengah keluarganya dalam keadaan masrura, dia dalam keadaan senang. Dalam artian tidak memikirkan tentang akhirat, tidak memikirkan tentang awakib, ya, awakib maksudnya itu akibat-akibat perbuatan. Tidak takut apa yang ada di depannya, ya, maksudnya dia tidak mempertimbangkan bahwasanya kehidupan dunia itu akan ada yang namanya kehidupan setelah mati, akan ada akhirat, akan ada pembalasan. Dia nggak mikir, pokoknya senang di dunia. Ini ciri orang yang merugi di akhirat. Berbeda halnya dengan orang yang beriman, dia berpikir panjang. Dia khawatir perbuatannya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang enggak beriman, orang yang terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa, maka dia berpikirnya pendek, dia hanya berpikir kesenangan dunianya. Maka kesenangan yang demikian jamaah sekalian, aqabahu dzalikal farah al-yasir al-huznat tawil. Ini kalimat yang indah dari Imam Ibnu Katsir. Jadi kesenangan yang sebentar, kesenangan yang sedikit di dunia itu mengakibatkan kesedihan yang panjang di akhirat. Ya, apa enggak boleh senang di dunia? Maksudnya boleh, tetapi yang dimaksud di sini orang tersebut senang tapi enggak beriman. Ya, lupa kepada negeri akhirat, dia enggak mempertimbangkan amalnya, inilah yang merugi. Adapun orang yang beriman, dia merasakan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Dia senang di dunia, tapi dia orang yang taat kepada Allah, dia beriman kepada Allah, dia beramal soleh, dan dia khawatir akan kehidupan di akhirat, khawatir akan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri yang kedua di antara ciri orang-orang yang merugi jemaah sekalian dijelaskan di ayat selanjutnya, innahu dhanna allayyahur. Dulunya waktu di dunia, orang yang merugi ini jemaah sekalian, dia itu beranggapan bahwasanya dia tidak akan kembali, tidak akan dihidupkan kembali, tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia orang yang kufur terhadap hari berbangkit. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Artinya atau maksudnya, kana ya'taqid, orang itu beranggapan atau berkeyakinan
bahwasanya dia tidak akan kembali kepada Allah. Dia beranggapan kehidupan dunia ini adalah segalanya, tidak ada namanya kehidupan akhirat. Artinya dia kufur akan adanya hari kiamat, kufur akan adanya hari berbangkit. Wala yu'iduhu ba'da mautihi, dia yakin, beranggapan, meyakini tidak akan dikembalikan setelah mati. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, Qatadah dan selain keduanya. Kemudian makna yahur, ya, mana yahur sama sekalian? Ini di ayat 14 ya, bagian akhir. Yahur itu maksudnya yarji, kembali. Ya, dia beranggapan bahwasanya dia tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang beriman meyakini akan dikembalikan. Ya kan kita ucapkan dalam istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Nah, ini akidah jamaah sekalian. Jadi kami adalah milik Allah wa inna ilaihi raji'un. Kami kepada Allah akan kembali. Artinya satu saat kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kita kerjakan. Ya, ini keyakinan seorang yang beriman yang membuatnya bersiap diri selama di dunianya dengan iman dan amal soleh. Ya, berbeda halnya dengan orang yang tidak beriman, dia menyangka tidak ada kehidupan di akhirat. Wal iyadzubillah. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Ya, ayat 15-nya, bukan demikian yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Inna rabbahu, sesungguhnya Rabbnya, kana bihi basira, maha memperhatikan dia atau hambanya. Yakni bala sayu'iduhu Allah, maksudnya bahkan Allah akan membangkitkannya. Artinya wahai orang yang enggak beriman, persangkaanmu itu keliru. Ya, tidak seperti yang kau sangkakan tidak ada hari berbangkit, bahkan hari berbangkit itu ada. Ya, sayu'iduhu Allah, Allah akan membangkitkannya, mengembalikannya kama bada'ahu, sebagaimana awalnya. Ya, artinya kita dibangkitkan seperti awal kita di dunia. Ya. Tidak berpakaian, tidak beralas kaki, belum dikhitan. Ya, ini keadaan di padang mahsyar manusia seperti ketika terlahir di alam dunia pertama kali. Wa yujazihi ala amali, dan Allah akan membalasi amal-amalnya, baiknya maupun buruknya. Fa innahu kana bihi basiran ay aliman khabira. Ya, karena sesungguhnya Allah itu maha basir. Ini termasuk salah satu asmaul husna. Allah adalah al-basir, yang maha memperhatikan hamba-hambanya, yang maha melihat. As-sami, yang maha mendengar. Al-alim, yang maha mengetahui. Al-khabir, maha mengetahui sedetil-detilnya perkara. Ini diantara iman kita terhadap tauhid al-asma dan as-sifat, mengimani bahwasanya Allah al-basir. Ya, dalam ayat ini disebutkan innahu kana bihi basira, sesungguhnya Allah maha memperhatikan akan hambanya, maha memperhatikan akan perbuatannya. Kemudian jamaah sekalian, pada ayat-ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sebagian makhluknya. Fala uqsimu bisyafaq, maka sesungguhnya aku bersumpah. Ya, aku artinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah bisyafaq, dengan cahaya merah di waktu senja. Cahaya merah di waktu senja. Ya. Diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Ubadah bin As-Samit, Abu Hurairah, Shaddad bin Aus, Ibnu Umar, Muhammad bin Ali bin Al-Husain, Makhul, Bakar bin Abdullah Al-Muzani, Bukair bin Asyad, Malik Ibnu Abi Dhib, Abdul Aziz bin Abi Salamah Al-Majisun, semuanya mengatakan makna syafaq adalah al-humrah. Makna syafaq dalam ayat ini maksudnya adalah al-humrah. Ya, syafaq ya, di akhir ayat 16, bis syafaq artinya al-humrah, cahaya merah. Ya, ini sudah tepat terjemahnya, yaitu cahaya merah. Allah bersumpah dengan cahaya merah. Ya, kemudian diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Imam Abdul Razak dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, syafaq adalah al-bayad. Syafaq adalah al-bayad.
Fasyafaq huwa humratul ufuq, ya, jadi humratul ufuq, ya, syafaq itu merahnya ufuk. Merahnya ufuk. Bisa sebelum terbitnya matahari, bisa setelah terbenamnya matahari. Bisa sebelum terbitnya matahari, bisa setelah terbenamnya matahari. Ya, ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir perkataan Al-Khalil Ibnu Ahmad yang mengatakan syafaq itu humrah, ya, cahaya merah dari terbenamnya matahari sampai waktu Isya. Cahaya merah dari terbenamnya matahari sampai waktu Isya. Nah, ya, jadi sudah benar, ya, di sini maksudnya Allah bersumpah, ya, dengan cahaya merah di waktu senja. Wal laili wa ma wasaq, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya. Wal laili wa ma wasaq, dan malam dan apa yang diselubunginya. Wal qamari idza tasaq, dan dengan bulan apabila menjadi purnama. Apa yang disumpahkan oleh Allah Azza wa Jalla? Latarkabunna tabaqan an tabaq, benar-benar engkau wahai manusia akan melalui tabaqan an tabaq, tahap demi tahap, fase demi fase. Mulai kita terlahir ke alam dunia menjadi bayi, kemudian balita, kemudian terus remaja, terus menjadi dewasa, terus sampai pada akhirnya akan menemui yang namanya al-maut. Nah, ada fase-fase kehidupan. Nah, ini dilalui jamaah sekalian. Kita nggak bisa mundur, nggak bisa yang sudah dewasa kembali kecil, nggak bisa. Jadi mesti fasenya seperti itu. Nah, ini jamaah sekalian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia itu yakin bahwasanya kehidupan itu akan terus berlanjut. Tidak akan ada kehidupan di dunia saja, melainkan akan ada akhirat. Tidak akan berhenti sampai di dunia, akan ada kehidupan selanjutnya. Latarkabunna tabaqan an tabaq, halan ba'da hal. Satu keadaan ke keadaan yang lain. Ya, dulunya kata Imam Ibnu Katsir, dia dalam keadaan meminum ASI, kemudian sampai menjadi pemuda, sampai menjadi usia lanjut, dan begitulah fase demi fase dilalui. Ya, kita cukupkan jamaah sekalian sampai ayat ini. Tafsirnya belum selesai. Mudah-mudahan kita bisa sambung di pertemuan mendatang sampai ayat yang ke-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita tafsir ringkas dari surah Al-Insyiqaq, dan semoga ini memberikan cerminan dalam kehidupan agar kita semakin menyiapkan diri kita lebih baik sehingga kita dimudahkan menghadapi hari esok, yaitu hari akhir, dan dimudahkan hisab kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.